A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qaidatun mi'atu wa khamsun wa thalathun. Istijlabun nufusi, qala radhiyallahu, bimusa'adati tab'iha ahra litaqribi naf'iha. Istijlabun nufusi bimusa'adati tab'iha ahra atau ahda litaqribi naf'iha, famin thamma waqa'atil manfa'atu bil azjali wal qasasi fi ta'rifi tariqi wal isharati ila haqa'iqiha, lakinna raihatal bisati musahibatun lima kharaja minhu. Fala tustafadu faidatuhu illa ma'ahu. Falidhalika la tajidu muli'an bisyi'ri sirfan lahu haqiqatun fi diyanatihi wa in kanat fama'a hayratin wa da'wa, li'annahu mashubun bihima fi asli wujudihi ghaliban. Istijlabu an-nufus, untuk istijlab 134 belum kayaknya kemarin. Oh iya. 134. Oh, naam. Malish. Qa'idatun mi'aw wa arba'un wa thalathun, iya. Taib. Kita mulai 34 ya. Qaidah 134. Ma ubiha lid-darurati quyida biqadriha wa uqifa bihi ala wajhiha wa ru'iya fihi syartuhu sihatan wa kamalan wa min dhalika sama'. Ad-daruratu ad-da'iyatu lahu thalathun. Awaluha tahrikul qalbi liyu'lama ma fihi bimusirihi, wa qad yuktafa an hadha bimutala'ati wujuhi targhibi wa tarhib wa mufawadati akhin aw syaikh. Qaidah 134 ini Sidi Ahmad Zarruq mengatakan sesuatu yang dibolehkan karena darurah, ya, sesuatu dibolehkan, ini kaidahnya ya, karena darurah, ya, karena darurat, artinya karena ada sesuatu yang kita perlukan di situ, ya, maka quyida biqadriha, maka sesuatu yang dibolehkan itu sangat terikat dengan kadar daruratnya itu. Sejauh mana kita memerlukannya, sejauh itulah dibolehkannya. Ya, sejauh mana kita memerlukannya, sejauh itulah kita dibolehkannya. Wa uqifa bihi ala wajiha.
Dan kita melakukan sesuatu yang dibolehkan itu betul-betul bertumpu kepada jalan itu, sisi itu. Ya. Dari daruratnya kita mesti mendapatkan yang sangat kita perlukan. Fokusnya ke situ. Jangan keluar dari situ, nanti akan berubah hukumnya tuh. Karena sesuatu yang boleh, kalau keluar daripada tuntutan yang kita perlukan dalam melakukan sesuatu yang boleh itu, maka hukumnya berubah. Berubah boleh haram atau boleh mandub. Boleh nadab. Wa ru'ya fihi syartuhu sihatan wa kamalan. Maka perlu dipelihara juga syarat kesahihannya, kesempurnaannya, ya. Kesahihannya, kesempurnaannya. Perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu diperhatikan. Wa min dzalika sama. Salah satu daripada perkara ini, kaidah ini adalah as-sama. Jadi sama itu dibolehkan karena ada kepentingan, ada darurah. Berqasidah, berhadrah, ya. Itu dibolehkan karena ada matlub, ya, ada yang dicari di situ. Maka ketika kita melakukan, fokusnya ke situ, tidak boleh nifaq, ya, tidak boleh riya. Dan betul-betul dijaga betul syarat kebenarannya itu, validitasnya, kesehatannya itu, kesahihannya, sekaligus kesempurnaannya. Ad-daruratu da'iyatu lahu salasun. Nah, darurat, kepentingan yang memotivasi, yang mendorong kepada sesuatu yang dibolehkan itu, dalam hal ini as-sama. Kepada sama itu 3, secara global ini 3 ini, ya. 3 ini secara umum. Awaluha tahriqul qalbi liyu'lama ma fihi bimuthiri. Yang pertama, maksud daripada kita mendengar qasidah sama untuk tahrikul qalbi. Ya, apa tahrikul qalbi? Memotivasi lah katakan, ya. Mengaktifkan, ya, hati. Jadi darurah ke-134 ini, ahlan Abu Widad, kaidahnya mengatakan bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurah, ya. Ini saya ulang lagi, ya. Wa ma ubiha lid-darurah, sesuatu yang dibolehkan karena ada darurah. Karena ada darurah adalah karena ada sesuatu yang sangat kita perlukan, darurah. Kan istilah darurah itu kan keperluan yang mendesak itu apa namanya? Primer, ya. Primer. Ya, yang sangat primer gitu. Maka nilai sesuatu yang dibolehkan itu tak sangat bergantung kepada keperluannya itu. Seberapa keperluannya seperti itu. Bahkan dia mesti wuqifa bihi ala wajiha, fokus, ya, ke arah yang kita perlukan, darurah itu. Dan syarat kepalidannya, kesahihannya, kesempurnaannya
ya, perlu kita pelihara. Begitu juga as-sama. Sama dibolehkan karena ada darurahnya. Kenapa? Li'anna hunaka matlubun. Ya. Karena kita sangat memerlukan. Maka kita wajib fokus kepada darurah ini dalam sama itu. Apa yang pertama? Ad-daruratu ad-da'iyatu lahu salasun. Secara global ini, bahwa perlunya sama ada 3. Pertama, tahriqul qalbi. Ya. Tahriqul qalbi adalah untuk mengaktifkan, memotivasi, menggerakkan ya, hati. Untuk kita ketahui, liyu'lama ma fihi, untuk mengetahui sesuatu di dalam hati itu bimusirihi. Ya, sesuatu yang mendorongnya, yang memotivasi dia, yang musiruh. Ya. Athara yusiru musir, bahwa musir. Sesuatu yang memberikan kesan. Kita mencari sesuatu yang kita perlukan agar hati itu ya taharrak dari nasihat. Terkadang orang jika sudah down, ya, membaca kata-kata hikmah, mendengar nasihat, ya, mendengar anjuran-anjuran agama, tausiah-tausiah, maka akan ya, bergerak lagi yang mulanya hati itu beku. Orang terlalu sibuk hidup kepada dunia saja, ya, sampai mencapai ke titik jenuh. Nah, maka perlu ditahrik. Nah, kita mendengarkan sama. Nah, untuk mendapatkan apa? Untuk mengetahui sesuatu yang dapat memberikan kesan di sama itu, agar hati kita ya taharrak. Wa qad yuktafa an hadza, sebetulnya perkara ini cukup saja bimutala'ati wujuhi targhibi wa tarhib, yaitu dengan mutala'ah, membaca masalah-masalah targhib dan tarhib. Ya, kita baca-baca buku nasihat, dapat itu sebetulnya. Itu. Atau wa mufawadhati akhin au syaikh, atau berinteraksi kepada artinya seorang yang kita berbaik sangka kepadanya, orang yang soleh, ya, maka kita berinteraksi mufawadah, bertukar fikir lah, katakan sharing lah. Atau kepada syekh, bagaimana Tuan saya ini, ya, dalam keadaan seperti ini, hati ini sering marah, hati ini sering dan lain sebagainya, malas, banyak berbuat dosa, berpikir kotor dan lain sebagainya. Ya. Atau mulai bosan gitu. Mulai bosan. Memang adanya sama. Pada mula-mulanya tasawuf itu dikenal sebagai seorang yang al-uqub alal ibadah wa zuhud. Ya. Ketika pertama kali dibuka di dalam tasawuf ini satu madrasah yang formal lah, katakan, yang formal, katakan begitu, yang kita kenal sekarang tarikat. Ya. Itu mula-mulanya adalah kegiatan ibadah itu sangat sangat
sangat kental gitu, sangat kental dan sangat tebal. Sehingga orang sufi memang dikenal sebagai ahli ibadah, ahli zuhud. Ya, seolah-olah dia tidak berurusan lah dengan kehidupan dunia yang suka-suka, senang-senang, begitu tak ada. Ya. Maka dibukanya sama. Nah, sedangkan sama itu adalah sebuah tabiatul hayat an-nufsaniyah, asyahwaniyah. Ya. Orang bernyanyi-nyanyi itu kan memang untuk tarwih. Ya, untuk tasalli, tasliyah, tarwihah. Artinya itu dunia, katakan. Maka ada ungkapan ini di kalangan ahli ibadah. Jangan semuanya dipakai perangkat hidup ini, ya, baik waktu, tempat, tubuh, ya, semuanya untuk aktivitas ibadah. Sekali-kali ya tanafas, ya, tarwih. Hatta Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sa'atan, ya, rawihu qulubakum, rehatkan hati kamu sesaat. Sekali-kali tidak puasa dulu, tidak qiyam dulu, atau qiyam ya tidak zikir alfaz dulu. Sekali-sekali kita mizah. Gitu. Karena fenomenanya orang sufi itu jauh dari dunia, terus hidupnya serius gitu. Mungkin seperti ruhban, rahib, ya, bertapa, ya. Nah, maka kesan itu berubah ketika orang sufi punya mazah. Maka dikenal ada humar sufi misalnya. Mereka biasanya setelah selesai hadrah, qasaid, kemudian ta'lim, itu semua pun mereka melakukannya bil qulub, bir ruh, ya. Melakukannya dengan niat ibadah, dengan menjaga adab, meskipun dia mendapatkan tarwih hati itu. Maka setelah itu biasanya masyayikh itu akan mizah, akan bersenda gurau. Karena kegiatan yang barusan dilakukan zahiran wa batinan bi kulliyati qalbi. Ini letih kan, mencapai keletihan yang berat. Ya, bahkan syuhud terlagi berat. Maka kadang-kadang dia yurawih qulubahum, ya, yurawihul qulub dengan qasaid, mizah, nasid, agar keluar dari sirkulasi kejenuhan itu sebagai qalib. Apa qalib nih? Tubuh, ya, manusia yang lemah. Nah, maka munculnya sama dalam madrasah tasawuf merubah image, pandangan. Oh, ternyata orang sufi senyum, orang sufi, ya, seolah-olah dulu hanya para masyayikh kamilin, ya, yang dia dapat tersenyum, karena memang mereka sudah bahagia, ya, suada gitu. Ya. Nah, maka
keperluannya untuk melakukan sama itu tahrikul qalbi. Padahal kalau hanya untuk menggerakkan hati, mutalaah kitab-kitab ya, nasihat, targhib itu dapat. Contoh misalnya metode ini diambil di dalam kelompok jamaah tabligh ya. Karena jamaah tabligh ini muasisnya adalah waliyun min auliya Allah. Ya, seorang mursyid kamil dalam tarekat. Dia yang mempunyai izin untuk mentarbiyah. Namun sejumlah perangkat metode ya, manhaj tasawuf tarekat yang eksklusif kemudian dibawa ke publik, dibawa ke umum, bahkan disentuhkan kepada an-nasil ami. Nah, salah satunya untuk mentahrikul qulub, mereka membaca seperti kisah para sahabat, ya. Seperti membaca kisah para sahabat. Itu adalah salah satu untuk mentahrikul qulub. Ya, sebetulnya tahrikul qulub dapat dicapai dari membaca kitab targhib itu tadi, seperti kisah para sahabat atau kitab-kitab fadilah dan lain sebagainya, atau mufawadati akhin aw syaikh. Ya, sharing kepada syaikh. Itu yang pertama. Itu sebab ketika melakukan sama sudah tidak mendapatkan sesuatu yang yuharrikul qulub, stop. Jangan dibiarkan kita mendengar sama itu menjadi satu yang makluf secara nufsani, menjadi makanan hawa nafsu sudah. Seperti artinya orang-orang yang madiyin ya, orang-orang yang hidup secara materialistik, syahwaniyin ya, mereka memang mencocokkan itu ke telinganya dan mendengar lagu Hadza Marid ya, itu makin sakit jiwanya itu ya. Yang kedua, as-sani ar-rifqu bil badani. Nah, coba kenapa kita berqasidah ini kita mesti menyikapi badan ini dengan penuh kelembutan dan rifq. Pelan-pelan badan ini jangan dibawa ibadah terus. Ya karena tadi tuh orang sufi ibadah lagi, puasa lagi, zikir lagi, ibadah lagi, puasa lagi, zikir lagi. Ya, urfuq. Ya, bi badanik, bi jasadik, bi ainik. Ya. Ini orang tarekat, zikir tidak, puasa tidak, ibadah tidak, qasidah saja. Ya, juhala. Ya, itu untuk ar-rifqu bil badan. Ya, ini kasihan badan nih. Ya, dipakai untuk ibadah. Cobalah ya kita ya tasalla, menghibur dulu jasad itu. Ya, yumaddid, yurawih gitu. Bi irja'ihi lil ihsas, untuk mengembalikan kesensitifan jiwa ini. Karena orang jika berbuat fokus ibadah mungkin nanti tidak sensitif. Emosional itu nanti mati tuh. Wa musiratit tiba. Ya. Kita mesti menyikapi dengan lembut, dengan pelahan ya, kepada tubuh itu agar ihsas tubuh itu kembali. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi, mengesani karakter tubuh ini hidup lagi, hatta la yahlak, sehingga tidak tidak rusak lah, tidak mati lah nih tubuh. Jadi
kelihatan pasif gitu. Bima yaridu alaihi min qawiyil waridat. Allahu Akbar. Ketika orang sufi melakukan wirid itu sejumlah program yang dia lakukan secara dawam. Pagi, petang, kemudian wirid pikir mereka, wirid zikir mereka, wirid ya melakukan mujahadah. Ya. Nah, setiap wirid yang dia kerjakan ada waridat. Datang futuh, datang paham, datang syuhud. Ini tajalli Allah, anugerah yang Allah berikan kepada rohani kita. Dan rohani kita itu dibungkus oleh tubuh. Ketika kita mendapat roh, maka tubuh itu akan terasa berat. Ya, terbebani roh itu. Oleh karena itu metode dalam agama ini, orang ingin memperbaiki rohani, maka pertama kali yang dia lakukan adalah melakukan aktivitas tubuh, padahal yang diperbaiki rohani. Salat kita, puasa kita, zikir kita itu kan tubuh. Padahal untuk memperbaiki sesuatu yang bersifat ruh. Gitu. Nah, ketika datang waridat kepada rohani kita, tubuh pun mengikuti menerima beban yang berat. Seperti orang menerima kegembiraan. Hanya sebuah kabar saja kegembiraan itu. Oh, berat. Karena sangat beratnya mungkin dia tak mampu menerimanya sendiri. Dia ingin cerita kepada orang lain. Itu waridat. Ma yaridu ilal qalbi min anwar. Wal ilhamat. Wal futuhat. Wal puhumat. Ya. Wasyuhudat. Wal firasat. Wal karamat. Itu waridat, itu berat. Maka dia berqasidah. Itu sebab kenapa para aulia itu, kita menyangkanya aulia itu sudah close hidupnya itu dari interaksi manusia. Tidak, bahkan dia ya tawassat. Ya, bahkan ternyata kita lihat orangnya sangat sederhana. Tidak seperti, ya karena kita ibadah tuh, agama itu kita memahaminya adalah amal zahir gitu. Jadi kalau kelihatan ada sesuatu yang zahirnya tidak menunjukkan bahwa dia ibadah yang kental, wah ini tidak orang soleh ini. Mungkin masuk mall pun pegang tasbih dan nunduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Ya, itu menurut mindset ya, atau pikiran akal tuh begitu. Nah, maka dengan adanya waridat yang banyak, ini bisa-bisa yahlik tubuh ini. Maka kita bernasid untuk yurafiqul badan, agar ya yarji' ihsasul badan, dan kemudian ada taksirat littiba' gitu. Wa qad yustaghna an dzalik bimulabasatil adiyah al-basyariyah. Sebetulnya terkadang tidak perlu dengan sama, cukup dengan melakukan kehidupan yang menjadi kebiasaan manusia. Secara umum seperti apa? Nikah. Maka Imam Al-Ghazali orang yang sibuk menulis, berpikir, kemudian ibadah, tahajud, ketika beliau sebelum dukhul alat tasawuf dia memang sibuk menulis, berpikir dan sebagainya. Ketika sudah masuk kepada sufi, beliau sering khalwah,
ya, dan datang waridat, dia syuhud apa, maka dia bilang hiburan yang terbaik untuk ya, mentahrik badan ini juga adalah dengan tidur bersama istri. Itu dapat tuh. Ya. Atau mizah, atau mizah nih, bercanda ya, gurau, gelak-gelak. Meskipun tetap dia tidak akan keluar daripada etika Islam. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada ya, kata-kata kufur, kata-kata fasik, kata-kata syirik. Ya. Itu sebab rifqul badan bagi para mufakir sufi ya, adalah an-nikah. Ya. Ya kalau satu jadi makin berat itu badannya itu. Ya. Nah kalau tidak ya berqasidah lah untuk rifqu bil badan wa irja'uhu lil ihsasat. Yang ketiga, syair itu memang banyak dilakukan dari dulu sebelum Islam datang oleh ahli al-mujun ya, ahli al-fujur. Katakanlah syair itu identik sebuah mazinnatas su, sebuah lokasi buruk lah katakan. Ya, baik lokasi waktu, lokasi tempat. Jika ada nyanyi-nyanyi qasidah-qasidah itu su. Itu sebab Al-Quran juga menghinakan orang-orang syu'ara. Gitu. Cuma dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, wa dzakarallaha katsira. Kecuali madmun qasidah itu, ghina itu adalah tentang iman, amal dan zikir, maka jika ada isi itu dan kita dapat mendapatkan sesuatu yang kita cari di situ, maka berubah hukumnya menjadi boleh. Karena secara fikih hukum boleh itu bisa berubah menjadi haram, bisa berubah tergantung kadar yang dibolehkannya itu. Nah makanya ketiga ini, orang para salikin melakukan sama itu adalah at-tanazzul. Biasanya di tempat khalwah, di majlis khas, ya, di majlis ilm, di majlis zikir, ya. Waktunya itu semua ma'allah. Tetapi tiba-tiba dia dengan daf misalnya, ada suara indah dan kemudian tersenyum-senyum. Ini kan perbuatan lahu secara zahir. Nah maka sama itu dianggap sebuah tanazul. Apa tanazul itu? Melakukan tanazul itu menurunkan, kalau kata kita menurunkan gengsi dia. Ya. Allah, ada yang tahu makna yang tepat kalau kita bicara tanazul itu? At-tanazzulil muridin tuh, hatta tatafarraga qulubuhum liqabulil haqqi fi qalibil batil. Nah, syair ini madzinnatus su, qalibil batil. Syair ini adalah alokasi batil. Ya, qalib, ya, acuan tempat, ya, alokasilah katakan, batil. Tetapi kalau isinya itu iman, Islam, ihsan, ya, maka kita dapat menerima putuh, anwar, asrar, itu qabulil haq.
tetapi sambil yatabassat. Ya. Dengar nasihat, karena tadi as-syi'ru diwanul Arab. Ya. Sebetulnya bukan dewanul Arab, dewanul insan. Syair itu adalah agenda, ya, atau diary kehidupan manusia. Gitu. Maka dia tanazzul. Idz laisa lahum quwwatu qabulil haqqi min wajh illa biwasitatin minat taba'. Karena para muridin itu tidak mempunyai kekuatan daya tahan tubuh yang kuat untuk menerima hak itu. Ya, mesti dari tabiatnya, dari karakternya. Ya, untuk mentarwih. Ya. Walihada al-wajhi naha asyustari rahimahullahu bi azjalihi fi ma dhaharali. Oleh karena itu Syekh At-Tustari itu, ya, untuk keperluan ini dia membuat azjal. Ya. Membuat azjal. Azal itu satu satu syair yang tradisional, ya. Yang kata-katanya tidak terikat dengan kaidah nahwu sharaf, tidak, apalagi i'rab, tidak. Dia buat satu nazam lah, satu pantun seperti itu. Pak, adunya juga baharnya juga bahar lama begitu. Ya. Isinya tentang kesupian, tentunya tentang agama, tapi dengan kata-kata yang ringan gitu. Itu Imam Asy-Syustari. Ya, azal itu artinya syair lah. Ya. Sebuah syair yang tidak terikat dengan ritme apapun, irama apapun. Ya. Aturan bahasa, aturan tidak. Dia bebas. Taib. Nah, oleh karena itu ulama sufi banyak mengatakan bahwa darurat kepentingannya kita kepada sama itu, ya, bahwa terkadang di sama itu membawa kita kepada hal, ya, khauf, syauq, dan itulah mamduh, mahmud, ya, atau ada warid juga di situ. Nah, maka orang yang melakukan syair itu harus fokus kepada kadar itu, agar yang dicarinya betul-betul terrealisasi. Kalau lebih dari itu, sudah. Itu sebab orang melakukan qasidah itu kalau untuk mendapatkan darurat ruhiyah tadi itu mesti hadir di situ murabbinya, syaikhnya, ustadznya, yang mengontrol, mengawasi jika qasidah itu keluar daripada etika, darurah. Maka sebetulnya kan dulu di kita itu qasidah itu kalau ada orang walimah, ya, majelis perkawinan itu, mesti dia jemput santri pondok kan untuk berqasidah. Sampai pukul 10, 11 misalnya, ya, dia masih bicara tentang qasidah yang isinya nasihat-nasihat. Tapi kalau ketika orang-orang soleh itu keluar, mulai tajuk qasidah, judul qasidah yang berikutnya itu udah macam-macam. Itu, ya, sampai begitu fenomenanya di kita dulu itu. Bukan hari-hari qasidah, pagi, petang, atau orang duduk di kamar diputar itu dia punya qasidah di keset, terus. Jadi kadarnya itu harus betul-betul kita perhatikan. Kalau kita sudah dapat, sudah padam. Ya. Matikan itu. Kalau kita dengar di CD lah, ya.
Kalau sudah tidak lagi yuharrik, tidak ada lagi berkesan di situ, dan tidak lagi kita mendapatkan taksir apa-apa di situ kepada hal, dan ya, stop. Yang sebenarnya kalau hanya untuk mendapatkan hal, zikir lebih utama daripada qasidah atau azjal itu tadi. Apalagi kalau isi qasidahnya banyaklah macam-macam. Ya, itu rawihul qulub, itu istilahnya begitu. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 135. Ya, kaidah 135. Istijlabun nufusi bi musa'adati tab'iha ahra li takribi naf'iha. Ya, untuk istijlab. Apa istijlab itu? Menarik ya. Menarik perhatian nafsu lah, katakan istijlab. Ya. Dengan mengambil bantuan, pertolongan dari tabiat nafsu, ini mungkin lebih layak ya, untuk mendapatkan manfaat dari apa yang diperlukan oleh nafsu itu. Artinya begini, ya sama dengan istirak ya. Menarik perhatian orang agar suka dulu. Maka memberikan pancingannya adalah sesuatu yang disukai dengan tabiat nafsunya. Gitu. Qasidah adalah salah satu itu. Orang dengar bernyanyi, tertarik dulu. Rupanya di dalamnya ya itu merupakan perangkap masuk, rupanya nasihat. Nanti selepas qasidah itu, syekh itu akan menerangkan isi qasidah itu. Dia baru, oh ya Allah, indah banget kata-kata qasidah itu. Nah, ya, itu istijlabun nufus. Memperangkap nafsu lah, katakan. Istijlab itu. Dengan menggunakan bantuan daripada tabiat nafsu. Ini cepat untuk mendapatkan manfaatnya. Ya. Sangat mungkin untuk mendapatkan manfaatnya. Dari sinilah waqa'atil manfaatu bi azjali wal qasas fi ta'rifit tariq. Dari sinilah ada manfaatnya itu azjal. Ya. Seperti sihir berantai begitu azjal itu kan. Gitu. Dan kedua kisah-kisah. Kisah itu kan yurawih qulub. Ya, cenderung orang yang zauq awam suka kepada cerita-cerita itu, kisah-kisah itu am. Ya. Itu zauq spiritualnya dekat, berhampiran dengan nafsu masih. Jadi suka cerita-cerita. Kalau yang monoton itu berat. Lihat ceramah-ceramah awam. Kenapa orang cekakak-cekikik, cekakak ketawa ketiwi? Karena itu zauq sakhif. Ya, zauq yang paling rendah itu. Ya. Di kita dengar penceramah yang suka cekakak-cekikik, presiden, menteri, kita pun suka dengan itu. Maknanya zauq rohaninya sakhif. Kalau bicara serius tentang agama, itu bosanlah, itu berat. Karena tak mampu tuh. Karena untuk mendapatkan kerohanian itu melalui pintu tabiat tubuh dulu. Lain dengan orang arif, sebelum ini kita terangkan. Dia tidak lagi terikat dengan sebuah bentuk. Apakah bentuk serius, bentuk gurau-gurau, bentuk apapun. Karena dia syuhud kepada Allah, yang dia lihat itu hanya Allah. Hada syai'un akhar. Tapi bagi murid, mesti istijlabun nufus, memperangkap dulu, membuat perangkap nafsu dulu dengan tabiatnya. Maka ajzal, qasas, dan di dalam menjelaskan, menerangkan, memperkenalkan tariq ilallah itu,
memperkenalkan tariq, bukan tarekat, tariq. Ya, tariq ini sejumlah isi kerohanian, ya, tasawuf itu. Tentang kesabaran, keridhaan, tentang kebahagiaan rohani, tentang wal isyarati ila haqaiqiha, atau hakikat-hakikat tariq. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerohanian yang menjadi ilmu hakikat lah katakan. Ya, isi syair itu mengisyaratkan ke sana. Namun lakinna raihatal bisati musahibatun lima kharaja minhu. Tetapi tetap apa? Semerbak kesantaian gitu, bisat itu. Ya. Itu akan menyertai sesuatu yang keluar dari sesuatu itu, lima kharaja minhu. Maknya ini kan ma minal ajzali wal qasas was sama' katakan. Ya. Itu akan menyertai sama itu. Bisat itu akan menyertai itu. Meskipun itu isinya tentang alam malakut, tentang haqa'iq ilahiyah, anwar Muhammadiyah. Ya, terkadang dengan suara yang bagus, ya, atau diiringi dengan irama dufuf, gitu, atau dengan rentak nagam yang baik. Terkadang itu malah menjadi basat, ya, basat nufsani, karena ini istijlabun nufus. Maka raihatul bisat, al-bisat yani bisatun nufus. Gitu. Jadi akhirnya bisa jadi lalai. Ya. Dia misalnya penyanyi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kan itu lagi sambil yataharrak. Ini ada bisat nufsani. Ini akan terus menyertai, ya, sesuatu yang lahir dari syair itu. Itu sebab kehadiran seorang yang punya haibah ruhiyah mesti ada di situ. Kalau tidak, atfal, ahdath, ya, siapa yang bisa memegang nafsu itu? Ya. Itu sebab ketika orang berjalan bersama Nabi, ya, tiba-tiba ada penyair jahili dulu yang masuk Islam, Abdullah ibn Ruwaha itu, yang menjadi khadim Rasulullah untuk membawa kuda. Ya. Tiba-tiba bernyanyi. Terus ada salah sahabat yang menegur, kamu di depan Rasulullah. Ya. Maka kata Rasulullah, udah, biarkan. Gitu. Ya, karena orang ketika masuk Islam terus fokus ibadah. Ya. Tapi lihat Rasulullah SAW bagaimana mengambil istijlabun nufus itu, atau tarwih katakan seperti tadi, dari syair-syair itu. Rasulullah mengajarkan, lantunkan aku syairnya Zuhair ibn Abi Sulma. Karena semua para penyair Arab tahu bahwa syair hikmah, ya, yang paling kental adalah syair Zuhair bin Abi Sulma. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan Zuhair itu ada di masaku, dia akan Islam itu. Ya, karena kata-katanya sudah fitrah. Ya, Nabi betul-betul mengajarkan untuk fokus tuh mendapatkan darurahnya itu. Fala tustafadu faidatuhu illa ma'ahu. Ya. Maka kita tidak dapat mendapatkan faidah sesuatu tadi daripada syair ini illa ma'at tariq, kecuali bersama, ya, ta'rifi tariq.
Falidzalika la tajidu mulian bisyi'ri sirfan lahu haqiqatun fi diyana Allah. Oleh karena itu kamu tidak mendapatkan orang yang suka sangat dengan syair itu, syair murni. Hanya suka qasidah saja, menyanyi saja. Orang yang suka itu para muli, para pencinta nyanyi-nyanyi itu tidak mendapatkan hakikat dalam agamanya. Karena kebanyakannya lahau. Ada salah satu ulama sufi yang masih menyisakan, ya, membagikan sisi kebaikan para muli'us syair itu apa? Raqiqul qalb katanya. Karena orang yang suka dengan nyanyian-nyanyian itu mesti hatinya lembut. Karena para penyanyi pun ketika dia bernyanyi sedih, dia akan ikuti kesedihan. Nah, itu sudah atifahnya itu, emosionalnya sudah sering dibawa mengikuti satu isi lirik. Ya, maka nanti pun dia kalau mendengar nasihat akan kebaikan, maka cepat untuk terkesan itu. Sisi itulah sebetulnya yang dilakukan. Maka dikatakan bahwa syair itu adalah tasqilu dzauq, mengasah lidah rohani itu, ya, agar cepat merespon kebaikan, bukan hanya dari kata-kata orang, dari peristiwa. Kalau hati itu zauqnya sudah tajam, maka dia akan mendapatkan hikmah kebaikan itu. Dan qasidah itu salah satunya mentasqil. Ya. Tapi kalau hanya suka bernyanyi-nyanyi saja, memang ya, tentang hakikat di dalam dirinya itu, ya, katakanlah tidak ada. Karena ketika orang sudah memiliki hakikat, bahkan qasidahnya itu sudah di dalam dirinya. Ya. Dia melihat angin, suara angin, atau hatta melihat cacian orang itu juga nyanyian mungkin bagi mereka. Allah, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh untuk berhati-hati kepada pujian, karena orang nanti tidak mampu, ya, untuk mengontrol nafsunya, syahwatnya itu. Ya. Fa in kanat, meskipun misalnya dia punya hakikat, fa ma hairatin wa da'wa. Nanti ada hairah, ya, ada kebimbangan yang tiada batas tuh. Bahkan nanti ada pengakuan, wah saya rasanya sudah wali nih, sudah. Ya. Karena para pencinta syair itu dia suka yatakhayal, suka memainkan imajinasinya panjang-panjang tiada terbatas. Ya, maka kalau dia juga Allah berikan hakikat karena dia seorang salik, ya, tetapi suka sangat dengan qasidah itu, maka bahaya. Itu sebab di dalam qasidah itu dikontrol oleh syaikh tentang bagaimana memilih qasidahnya. Jangan memilih qasidah yang asarnya sudah tidak ada. Ya, namun kita lihat orang di sebuah madrasah, memang dia menggunakan qasidah itu untuk taskil zauq para muridnya. Tetapi dia membuat satu susunan kumpulan buku qasidah. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, itu saja diulang-ulang qasidah itu. Hati sudah mati dengan qasidah itu. Hampir qasidah itu sudah tidak berguna. Terus karena dia bukan murabbi. Ya. Kalau murabbi pun mungkin dia tidak mengerti adabus sama itu. Ini kita bicara realita. Kalau murabbi itu mesti wajib tahu, ya, ismul murabbi itu. Tapi kita artinya melihat reality, ya. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, munsyid itu pun dipilih itu dari orang yang paling aslah. Kalau saya perhatikan di sebuah madrasah tarekat itu, hampir munsyid syekh itu, ya, orang yang mempunyai hati yang paling lembut.
di antara ya, ahbabnya itu. Orang yang mudah istighraq ila hadratir Rabb. Ya, saya perhatikan. Ya. Li'annahu mashubun bihima. Karena syair ini memang selalu disertai dengan hayrah dan dakwah itu tadi tuh. Ya, karena orang yang penyanyi itu sering melepaskan imajinasi yang tiada terbatas, itu hayrah. Dan nanti ada dakwah-dakwah, dia merasa bahwa dia bahagia, dia gembira. Itu kan dakwah semua. Nanti pun kalau ada isi qasidahnya tentang wali-wali, nanti dia merasa, wah udah wali saya. Fi asli wujudihi, pada asal adanya syair itu seperti itu pada umumnya. Oleh karena itu, waqala Abu Utsman rahimahullah, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Wa man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai panglima, sebagai jenderal, sebagai pimpinan amir. Sunnah yakni syariah di sini. Untuk dirinya baik perkataannya, perbuatannya, perkataan yang dia dengar, maka inti yang dia ikuti adalah syariah itu. Hakikat itu. Begitu juga perbuatan itu. Nataqa bil hikmah. Nanti dia akan mengucapkan hikmah. Tetapi orang yang menjadikan hawa, dia berqasidah hawa ya, kepada nafsunya, baik perkataan, perbuatan, nanti nataqa bil bid'ah. Nanti dia akan keluar dakwah, dia akan keluar ya kata-kata dan apa yang macam-macam lah, yang lain ini yang keluar daripada apa namanya? Hakikat ar-ruhaniyat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu subhanahu a'lam. Wa qala radhiyallahu anhu, idza wuqifa amrun ala syartih. Ya. Idza wuqifa amrun ala syartih. Jika perkara itu bertumpu kepada syaratnya dalam sah dan kesempurnaannya, maka syarat itu mesti dipelihara. Bagaimana agar kita mendapatkan kesahihan sesuatu, kesempurnaan sesuatu. Oh, syaratnya ini. Maka syarat ini betul-betul harus dipegang. Ru'iya dzalika syartu fihi wa illa kana al-'amalu fihi kharijan an haqiqati. Jika tidak, maka melakukan perkara itu sudah keluar daripada hakikat dibolehkannya atau tujuannya dari perkara tersebut. Wa syurutus sama'i indal qaili bihi salasun. Syarat sama ini, qasidah ini, bagi yang menyetujui qasidah ini, kan ada ulama yang tidak bersetuju, ada yang bersetuju. Hatta para mursyidin pun di dalam tasawuf tidak semuanya suka dengan sama secara terbuka. Kita contohlah di dunia Islam ini, ulama yang banyak yang ramai dengan sama ini Syam, Maghrib. Hampir ahli Maghrib ini ya Syam, Maghrib ya banyak melakukan sama. Tapi kalau kita lihat ahli Masyriq kurang. Gitu. Tapi secara umum dimanapun ada yang tidak dibagi Masyriq wal Maghrib, dimanapun ada ulama yang sangat jimat ya, sangat hemat, tidak banyak sama, ada yang ya, dan banyak melakukan sama itu. Ya, itu memang yakhtalif gitu. Karena mereka semua sepakat bahwa sama itu tujuannya itu sepakat. Nah, maka syarat sama itu ada 3. Awaluha mura'atu alatihi allati yaqa'u fiha wa ma'aha wa biha. Memelihara perangkatnya. Memelihara perangkat yang ada di situ, bersamanya dan dengannya. Apa perangkat yang ada di situ, yang ada di dalam
sama itu, ya. Wahia zamanu, tempatnya. Yaqa'u yaqa'u fi wal makan. Zaman tempatnya. Zaman itu waktunya. Wal makan, tempatnya. Wal ikhwan adalah pesertanya itu. Itu perangkat namanya. Ya. Alatus sama' az-zaman. Ya. Yaitu biha, berarti ya. Biha az-zaman itu. Wal makan biha. Wal ikhwan ma'aha. Ya. Itu perlu dipelihara. Apa maksudnya zaman? Maksudnya zaman ketika melakukan qasidah, jangan sibuk dengan makan atau bual-bual, apalagi sampai begaduh. Ya. Ketika berqasidah bukan waktu sholat, karena apabila waktu sholat masih berqasidah, ini merusak sudah. Waktunya enggak pas. Atau sesuatu yang merubah perhatian. Ketika ada qasidah, sedang asik qasidah, tiba-tiba ada kebakaran atau ada berhenti cepat karena ada yang ya tidak memelihara tuh momennya itu, perangkatnya itu. Ya, maka perlu dijaga itu zaman. Ya. Agar hati betul-betul di waktu itu dia faragh, fokus. Nah, tempatnya juga di tempat yang tertutup, eksklusif, tidak terganggu oleh orang. Bukan di jalan orang yang lalu lalang, ketika orang lalu dia tengok, ada orang qasidah. Nah, ini pun mengganggu. Karena tak boleh orang yang berqasidah matanya tengok ke sana. Oh, ada apa itu? Oh, ini. Ya. Jika ada seorang murabbi, dia orang berqasidah melakukan itu, mungkin beliau berhenti terus. Karena meskipun tarwih, ya, qasidah ini sama ini adabnya perlu dijaga karena sangat tipis. Jangankan begitu, sedang hadrah misalnya. Ada orang yang di situ hadir dan tidak bersetuju, merungut mukanya. Syekh itu melihat mungkin berhenti karena itu perusak itu. Wah, ini apa nih? Ada hadrah nih, misalnya sedang tawajud. Terus merungut. Wah, ini mungkin di pikirannya ini bid'ah ini. Waduh, saya melakukan amrun jahili ini. Nah, mungkin saya itu akan berhenti, stop. Ya, karena ada perusak nuansa ruhaniyat itu. Mereka menyangkanya itu main-main. Ya. Karena memang agama bagi dia hanya aktivitas zahir itu. Tidak ada emosional, tidak ada rohani yang bersamaan dengan perbuatan ibadah itu. Itu sebab ketika ada zahirnya yang dia sangka gharib ini, ya, wah ini sudah bid'ah, ini sudah tidak betul. Nah itu maka tempat itu betul-betul harus diperhitungkan. Ya. Yang ketiganya ikhwan, artinya pesertanya yang hadir tuh. Itu tidak boleh orang yang ingkar kepada qasidah ikut berqasidah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Tidak boleh itu. Atau ada orang yang berjuhud-juhud. Tidak boleh. Atau ada orang yang nifak. Apabila berqasidah dia tawajud. Terus gelepak jatuh. La. Ya. Al-Fakir mungkin bukan hanya membaca itu adab qasidah itu. Dulu kita mendengar ya Syekhuna mengatakan. Jadi saya sangat terkesan jika ikut saja ada orang hadrah atau orang zikir, orang qasidah, kemudian ada orang yang jatuh gelepak, itu sudah ya kan saya merasa dhaif. Ini pemandangan yang tidak bagus ini. Ya, saya akan keluar itu dari situ. Ya. Itu. Dan dulu pernah kami hadrah itu kepada Syekhuna, tiba-tiba ada kawan tuh yang terus histeris tuh.
Kemudian Syekhuna menyadarkan pipinya dengan memukul dan dia menyuruh buka mata kamu. Ya. Dan kemudian berhenti hadrah itu. Karena kalau ada pimpinan begitu dia yang akan melihat ada yang nifak tidak, ada yang ya nifak lah. Ria maksudnya, bergaya wazad, rokas. Nanti lama-lama dia akan robek-robek baju. Begitu. Lah, jangan dirusak dengan situasi itu. Ya. Artinya yang kisah-kisah aulia yang za'ak ketika wirid, mati. Hada syai'. Bukan pada muridin. Jika muridin terjadi itu karena dhaif. Jasadnya itu. Jangankan menerima warid, rohanin, anwar dari atas itu. Coba. Menerima suara dan keseronokan atau suasana yang spiritual saja dia tidak mampu. Kan terlalu lemah. Ya. Orang seperti itu mungkin jika ada yang menghinanya cepat marah tuh. Jika ada yang memujinya cepat ujub. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Itulah ketika sebuah sama atau qasidah itu sebuah taklid tradisi. Ya. Dia menyangka bahwa dia itu sudah wali lah kalau sudah melakukan. Tidak, harus dipimpin oleh gurunya. Bahkan kita saksikan ketika seorang murabi itu bersama kita-kita yang masih baru, mubtadi, ketika hadrah pun, ya, syekh saya itu malah mengajak tersenyum. Ya, agar khafif gitu. Ya, karena jika ada yang memimpin di situ akan mengontrol bahwa ada tak anwar yang masuk ke situ, yang masuk ke hati para muridnya. Itu melalui firasat mereka itu. Itu yang harus dipelihara, syaratnya itu. Yang kedua, khuluwul waqti an mu'aridin daruriyin aw hajiyin syar'an aw adatan. Idzarkul awla lil rukhas tafritun fil haqqi wa ikhlalun bil haqiqah. Coba. Ketika orang yang mau masuk kepada sama hadrah, itu mesti waktu dia itu betul-betul faragh untuk hadrah. Khulu daripada mu'arid, penghalang, pencegah. Apa yang mencegahnya? Sesuatu keperluan dia ya, nak berqasidah sebetulnya 15 menit sajalah. Tapi ini terlalu lama. Dia ada janji di luar, ada keperluan, apakah itu syarak, ya, atau adat, ya, atau dia perlu lihat keluarganya, dia perlu bawa anaknya, ya, dan ada kerjaan lain di luar lah. Ada mu'arid, ada mani' yang bersifat daruri atau haji, ya, hajat, baik secara syara atau adat, ya, yang membuat waktu itu tidak khulu, tidak faragh, ya, untuk melakukan sama itu. Karena tarkul aula lirrukhas tafrid. Karena kalau itu ada daruri yang penting, ya, ditinggalkan untuk rukhas. Qasidah ini kan rukhsah. Ya, qasidah ini mubah. Nah, sedangkan ada yang aula ditinggalkan, dia melakukan yang rukhsah, yang mubah. Pikirannya kepada apa? Dia punya kepentingan di luar. Ini tafrid. Ya. Di dalam hak. Atau merusak hakikat. Ya. Akhirnya mengernyut dahinya. Sudah tidak dapat mengikuti ruhaniyat, qudsiyat, nuraniyat as-sama itu. Ya. Ini ringkas-ringkas ini. Sidi Zarruq ini, karena ini kaidah kan. Dia ringkas. Karena orang yang apabila masuk ke dalam sama, dia harus isgha itu. Kepada yang dikatakan oleh munsyid itu. Hadirul qalb. Hatinya harus hadir. Ya. Dan tidak boleh iltifat ilal jawanib. Tengok. Apalagi dia mencari-cari. Menunggu-nunggu. Atau dia ingin keluar atau apa.
fokus wajahnya kepada yang sedang Allahumma sholli bermusyid itu. Ya. Dan masing-masing sibuk dengan keadaan dirinya. Jika ada kawan misalnya sedang asik sampai matanya merem-merem, kita malah sibuk ngeliatin orang lain. Lihat. Ada qillatul adab. Ya. Nah itu sebab dipelihara betul situasinya itu. Yang ketiga, wujudu sidqi minal jami'. Dari yang mengikuti semua mesti ada kesidikan itu. Satu. Kedua, wassalamatu sadri. Ya, dada ini tidak boleh merendahkan, menghinakan, merasa lebih baik, merasa lebih. Coba orang ikut hadrah atau ketika baca maulid lalu berdiri hadrah, ya. Dada ini harus salamat, tidak merasa bahwa saya paling wajad ini. Ya, dalam pilha, dalam diri itu tidak ada. Ya, dan jangan dicoba-coba untuk dibuat-buat takallub, itu mesti sidik. Ketika ada hati kepengen takallub, ingin menunjukkan kepada orang yang bersama hadir di situ bahwa dia cepat terkesan, ya ta'assar dengan isi qasidah, terus dia tidak boleh dibuat-buat. Idlaya fala yataharrak mutaharrikun illa bighalabatin. Ya, kecuali dengan galabah. Ya, misalnya dengan qasidah tiba-tiba dia ingat dosa dan menangis, ya ghalabah. Ya. Dan perilaku orang yang ria tidak ria, si murabbi itu akan paham. Ya. Dibuat-buat saja, berhenti itu murabbi itu. Wa in puhima minhu ghairuha sallama lahul adna. Bagaimana jika ada orang lain melakukan itu, tiba-tiba terjadi juga di dalam Allahumma sholli. Sama itu terjadi juga, ada orang yang jatuh, ada orang yang itu. Kalau kita lihat orang itu lebih tinggi dia daripada kita, sallama lahul adna. Kalau di bawah adna, serahkan, mungkin betul lah. Itu kena senior saya itu. Wa addabaul a'la. Kalau ada yang lebih tinggi, ada gurunya di situ, mesti beritahu kalau memang itu, ya, dipahami bahwa ada ghalabah yang bukan yang sebenarnya itu. Atau wa dzakarahul qarin, kalau itu kawannya, qarinnya, diingetin, gitu. Wala yazalu sufiyatu bi khairin ma tanafaru. Ya. Maka orang-orang sufi itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menjauhi semua sesuatu yang tidak sidik, ya, tidak salamat sadarnya itu. Ya. Selama mereka saling menjauhi untuk menghina orang, memandang rendah orang, mata nafaru. Wala yazalu sufiyatu bi khairin mata nafaru. Sesama ahbab, sesama murid, jika ada yang melakukan kesalahan, saling memaafkan, saling mengampunkan. Ya. Fa idza istalahu, karena jika mereka antara mereka itu istalahu, saling rapat, saling berdamai, saling, ya, qalla dinuhum, maka agama mereka akan turun. Tadi dikatakan kan wa in puhima minhu ghairu, jika ada, ya, orang yang terjadi ghalabah itu, ya, salamahul adna, karena itu sebab kita saling bukan menutup mata, ya, dengan keburukan orang atau buruk sangka, ya, bukan. Artinya bukan menutup mata itu tidak tahu itu buruk, tidak. Ya, kalau kita orang bawah, kita berbaik sangka. Kalau kita yang atas, dia akan mendidiknya. Kalau yang kawan, dia akan mengingatkannya. Nah, katakanlah orang sufi akan ada dalam kebaikan selama dia tanafaru, menjaga jarak lah katakan, kepada sesama ahbab itu. Fa idza istalahu, kalau dia tidak menjaga jarak, qalla dinuhum.
idh la yakunu sulhuhum illa ma'a i'dha'in 'anil 'uyub. Ya. Karena kedamaian mereka hanyalah ketika mereka ighdha, tidak memandang aib kepada sesama. Sedangkan semua orang punya aib dalam keadaan apapun. Wa innahu la yakhlul mar'u min aibin bihalin, maka tanafaru. Kita dengan dia, kita atasan ke bawahan. Kalau dia atas, ya kita serahkan kepada dia. Mungkin yang dia lakukan adalah sedang ya manusia mungkin salah, nanti pun dia akan datang balik lah. Tapi kalau yang atas dia akan tahu macam mana dia nak tegur tuh dan lain sebagainya. Ya. Karena dalam bernasib itu orang harus menjaga harakah itu. Menjaga gerakan yang akan merusak seorang sekitarnya. Itu tugasnya. Orang lainnya pun jika termasa terganggu, maka dia mencikapi tadi, dia orang bawah dia ke, atau kawan satu base katakan, atau yang atasnya itu ya, ada sikap, ada adab yang perlu dilakukan ya. Itu sebab kita ketika ada dalam hadrah, kita sendiri harus menjaga itu gerak kita. Jangan tengah hadrah ya, dia menguap, hayawan, qillatul adab, yani di majlis al-jid ya. Tidak boleh banyak bicara, tidak boleh memikirkan yang lain dan lain sebagainya. Karena untuk mendapatkan satu darurah yang kita perlukan di situ. Taib. Tiga sudah ya. Taib, satu lagi ya. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 137 itu, at-taghazzulu. Apa taghazzul itu? Syair ghazal ya. Syair yang isinya tentang memuji-muja wanita itu, kecantikan wanita. Wan nadab itu rasa ratapan ya. Wah mahbubah, wah ya, itu syair. Atau isyarat, kata-kata isyarat dalam syair itu banyak orang sufi menggunakan isyarat. Atau ta'rij, atau ta'rij ini berkaitan dengan apa, bahar, irama syair itu yang sering dipotong-potong, itu menjadi keindahan baru itu dalilul bu'di an wujudil musyahadah. Orang jika suka kepada itu semua dalam syair, ini menunjukkan bahwa dia tidak ada musyahadah ya. Sukanya kepada benda itu ya. Idzil jalalu wal jamalu mani' min qiyamin nafsi biquwatihil mani'ah minat tawassu wal ittisa' illa bima yaqtadihil hal. Karena sifat jamal yang akan tajalli ke dalam hati kita ini ya, itu melarang kekuatan nafsu ya, imun katakan imun nafsu itu, imun nafsu untuk mencegah daripada tawassul wal ittisaat. Artinya orang jika ada syuhud ya, maka syuhud itu sendiri itu mempunyai kekuatan nafsu untuk mencegah dia bermain-main dalam kata-kata, dalam syair yang ghazali, nadbi ya, atau main-main di isyarat itu ya. Kalau suka dengan itunya, kan ada orang suka pantun, dia tak pikir isinya karena memang seninya itu. Nah ini ya, sedangkan kita berqasidah untuk mengambil isinya ya, kecuali memang ada kondisi jiwa yang memang ya seperti itu. Katakan seperti Jalaluddin Ar-Rumi misalnya ya, ketika dia sedang duduk pun dengar suara angin pun terus hal jiwanya itu tuh mengikuti gitu, karena dia terlibat istighraq kepada apa?
kepada tajaliyat asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syair itu memang merupakan mahamid semua itu. Tagazul, nadab, syair, memang syair itulah tempatnya. Ya. Wa man zahara nurul haqqi ala qalbih lam yabqa fihi nasibun li ghairi. Karena kalau ada syuhud itu, ada nur hak di dalam hatinya itu tidak ada selain yang disaksikannya itu, lam yabqa fihi nasibun li ghairi. Suka tagazul, suka nadab sudah tak ada. Para kutub itu sedikit berkosidah-kosidah itu sedikit. Artinya sedikit suka dengan apakah ghazalnya, apakah nadabnya, apakah ta'rijnya, apakah sedikit. Ya. Fayakunu maja'a bihi anhu ashha ilaihi minal ma'il barid. Karena apa yang ada pada hatinya itu, yang datang di hatinya itu sudah lebih menyeronokkan, ya, ashha, lebih melezatkan dia daripada ma'il barid. Ini sebuah kinayah lah, katakan sebuah isti'arah lah di situ daripada air sejuk. Artinya yang menyejukkanlah tadi ghazalnya, nadabnya gitu. Dulu kan raja-raja dulu, orang-orang kaya dulu panggil orang penyair, dia suka kepada ghazal itu. Maka itu sebab para penyair jahiliyah dulu apabila nak puji tuh raja itu, ya, dia ghazal dulu tuh. Syair ghazal dulu, puji tentang perempuan, keindahannya, matanya, bibirnya, pipinya, hidungnya, telinganya, lehernya, rambutnya, badannya, tubuhnya, tangannya, pahanya, semua. Ya, itu ada kekelimatan. Itu maknanya di dalam hatinya tidak ada nur. Nah, orang yang ada nur, fayakunu ma ja'a bihi anhu ashha ilaih minal ma'il barid. Balla yajidu fi nafsihi, tidak ada lagi dalam dirinya baqiyah, satu ruang yang tersebaki pun untuk takbal masiwahu, untuk menerima yang lain. Wala tattasi'u li ru'yati ghairi, ngelihat yang lain pun dia sudah tidak cukup lagi, ya, pikirannya, hatinya itu. Wa ru'yatul mahbubi tujibul ama, dia fokus melihat kekasihnya di batinnya itu yang membutakan kepada yang lain. Wa zuhulan, sudah tak lagi berpikir itu. Fala yadhkuru illa bidzikrih, dan dia hanya ingat Allah saja. Walihadza qalla syi'rul muhaqqiqin minal akabir. Ya. Ka Imamil Junaidi, Syekh Abi Muhammad Abdul Qadir, Wassazili, wa nahwihim, ya, wan Bahauddin Naqsyabandi, wal Imam ad-Dasuqi, wa Ahmad al-Badawi, ya, wa Ahmad al-Rifa'i, ya, Sidi Muhammad al-Khalwati, Sidi Abdullah as-Sahrawardi, ya. Sedikit mereka punya syair itu. Syair yang macam-macam lah, ada ghazal, tak ada malah, tak ada. Dia terus kalau buat kasidah pun, syair pun dia terus kepada isi. Ya, lihat para a'imah juga, Imam Syafi'i, lihat dewannya. Ada qasidah itu cuma 3 bait, sudah terus kan isinya. Walahum uswatun fil akabir minas sahabah. Ya. Mereka karena punya uswah, punya teladan dari pembesar sahabat. Idh kanu a'laman nasibih, karena para sahabat orang yang paling alim. Walakinnahum lam yadhkuruhu, ya, mereka tidak menuturkan syair itu illa fi mahallin, kecuali dalam situasi la yushiru li syai'in minal haqa'iq, ya, di tempat yang hanya mengisyaratkan haqa'iq. Wa in kanat mudammanatan fihi fa'ala qadri, meskipun isinya ada tapi tetap dia melantunkannya sekedarnya saja. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.